Ruang terbuka hijau di Jakarta masih jauh dari target ideal. Belum lagi diperparah dengan lambatnya pembebasan lahan untuk menambah jumlah ruang terbuka hijau. Peresmian 10 taman RTH atau ruang terbuka hijau yang dilaksanakan 10 Februari 2016 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih meninggalkan polemik. Target 30% RTH di ibu kota masih jauh dari pencapaian. Total RTH di DKI Jakarta saat ini bahkan tidak mencapai 10%. Ahok menuding salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya perkembangan RTH ibu kota adalah buruknya sistem pembebasan lahan RTH. Hal ini diperparah dengan banyaknya aduan terkait pungutan komisi dalam transaksi jual beli lahan RTH antara Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan masyarakat. Ya makanya saya nggak tahu, nggak ada yang mengaku, tapi yang perumahan ada ngaku. Pertanyaan saya sederhana aja. Kalau kamu nggak ada masalah, kenapa beli tanah gitu lama? Kenapa ada silpa? Kalau kalian nggak ada oknum yang minta komisi, kenapa beli tanah nggak becus? Beli tanah di bawah 5 hektar tinggal beli kok. Terus kenapa banyak pengaduan orang ada yang minta 17%, kalau nggak mau kasih dibatalin? Cuma dia nggak ada bukti, nggak rekam. Bukan hanya aduan pungutan komisi hasil jual beli lahan RTH yang membuat Ahok geram. Kondisi taman RTH yang sudah terlebih dahulu dibangun pun dianggap sangat memprihatinkan. Mulai dari keluhan WC umum yang semakin tidak layak hingga taman yang beralih fungsi sebagai tempat maksiat. Kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta pun dianggap sangat buruk. Bahkan ancaman penggantian kepala Distankam pun sempat terlontar. Menanggapi kritikan pedas tersebut, Distankam segera berbenah. Kerja bakti perbaikan kondisi taman di DKI Jakarta pun langsung dilaksanakan. Mulai dari membersihkan dan merapikan tanaman, pemasangan lampu, hingga pembersihan WC umum di setiap lokasi taman RTH. Terkait tudingan adanya penyalahgunaan wewenang dan pungutan komisi penjualan lahan, Kepala Distankam membantahnya. Lamanya proses pembebasan lahan dikarenakan berkas persyaratan jual beli tanah yang belum lengkap. Ada beberapa yang kita tidak bisa lakukan, pembebasan itu terkait dengan misalnya kayak dokumen. Misalnya dokumennya itu tidak lengkap. Dan juga misalnya GIRIK-nya tidak bisa terbaca. Terus sertifikatnya ternyata dianggunkan ke bank. Terus ada juga yang sebenarnya ada pajak ahli waris, ternyata mereka sengketa ahli warisnya gitu loh. Pajaknya juga mereka belum bayar. Mereka untuk itu juga kan harus selesaikan semuanya seperti itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Demi tercapai target 30%, pemerintah provinsi telah mensosialisasikan penjualan lahan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki lahan dan berkenan menjual kepada Pemprov untuk dimanfaatkan sebagai RTH, bisa mengirim surat permohonan kepada gubernur. Nantinya proses survei lokasi, tawar-menawar harga dan kesepakatan akhir akan dilimpahkan pada Distankam dan beberapa dinas terkait. Harga yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai nilai jual objek pajak atau EJOP. Salah satu yang berminat adalah Marwan Rifai. Warga Muara Dalam, Jakarta Selatan ini menjual lahan miliknya kepada Pemprov DKI. Kelengkapan berkas serta adanya sertifikat tanah resmi akan mempermudah proses penjualan lahan. Proses penjualan lahan pun dilakukan langsung tanpa perantara dan yang paling penting adalah pahami prosedur penjualannya. Hal ini untuk meminimalkan pungutan-pungutan liar dari proses jual beli lahan RTH. Kalau lengkap itu paling 3-4 bulan selesai. Selesai nggak lama kok. Waktu diterima ya kita nerima cek aja. Cek sesuai dengan hasil musyawarah harga. Ini udah cek kita. Ditukarkan di Bank DKI. Sejak tahun 2007 hingga 2015, jumlah RTH yang dikelola Distankam perlahan terus meningkat. Total, taman yang telah dibuat hingga saat ini mencapai 58 taman. Keseluruhan lahan yang telah dibebaskan Pemprov hingga tahun 2015 mencapai 50,45 hektar. Rencananya 2016 akan dibangun kembali 23 taman yang tersebar di berbagai wilayah. Namun jumlah ini masih jauh dari target ideal 30% RTH di ibu kota. Perlu kerjasama maksimal dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan adanya persentase RTH yang ideal. Niken Sasi, Januar Yuda melaporkan untuk NET.